Gila, fresh grad gajinya 400 juta. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi buat yang pertama kesini, nama gue Leonie dan gue orang Indonesia. Gue tinggal di London udah dari tahun 2017. Jadi pertama kesini tuh sebenarnya gue magang. Jadi pas kuliah di Indo, gue kuliah di UPH, jurusannya International Relations. Dan memang di semester akhir itu ada program magang. Dan gue tuh bener-bener apply kemana-mana. Dan memang kebetulan keterima di magang di sini, namanya di Indonesia Investment Promotion Center. Atau kalau di Jakarta itu BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi gue kerja sebagai intern di investment analyst. Jadi gue magang sekitar 2 bulanan gitu. Dan karena setelah ke London, gue seperti setiap orang, gue jatuh cinta kepada kotanya. Dan setelah gue lulus, gue memutuskan untuk lanjut studi S2 di sini. Jadi gue study di bidang International Business Management di London South Bank University. Dan gue lulus tahun 2019 atau 2020 ya? 2019 ke 2020, cuman kan pas covidnya tuh lagi, jadi kayak di delay gitu loh. Jadi skripsi gue kayak diundur gitu, padahal udah selesai dan udah submit. Jadi entahlah begitu, pokoknya setelah lulus gue memang pas kuliah menemukan jodoh. Jadi pas gue balik ke Indo, gue langsung mengurus visa buat tinggal di London ini, di UK. Jadi gue di UK ini memang visanya dari suami gue. Dan pas gue pertama kesini tahun 2000, di akhir tahun 2021, itu kan memang lagi COVID kenceng-kencengnya. Dan memang gue di sini cari kerja, dan itu memang menurut gue susah banget. Karena pas tahun-tahun itu kan memang company-company lagi pada kayak ngurangin pegawainya. Dan di saat ngurangin pegawainya, orang banyak yang cari kerja juga. Jadi memang saingannya susah banget. Tapi puji Tuhan waktu itu gue memang dapat kerja, tepatnya di bidang marketing di B2B Event Management Company. Jadi seperti yang kalian kalau belum lihat, boleh dilihat dari video pertama. Sekitar seperti itulah kerjaan gue. Gue udah kerja sekitar 9 bulan dan bentar lagi brojol. Di video ini seperti janji gue di video kemarin, gue bakal ngejelasin berapa sih penghasilan kerja di London sehingga kita bisa membayar semua bill-bill yang gila. Oke, jadi seperti biasa gue bakal ngucapinnya di pounds, dan nanti di bawah sini akan ada terjemahan rupiahnya berapa. Terjemahan maksudnya ya itulah pertukaran. Oke, jadi gaji di London ini tipenya itu dia ada yang dibayarnya per jam, ada yang kalian dibayarnya memang yang salary-nya itu per annum atau per tahun gitu loh. Jadi dibayarnya per bulan, cuman kalian dikasih taunya gitu per tahun. Per tahun. Jadi kalian kalau apply kerja itu carinya yang dibayar per tahunnya berapa, kayak gitulah intinya. Oke. Untuk di tahun 2021 memang untuk di tahun 2002 ini memang di bulan April nanti akan ada kenaikan. Jadi untuk 23 tahun ke atas itu digaji sekarang itu 8 pound 90 pence, dan untuk 21 tahun itu 8 pound 36 pence, dan untuk 18 sampai 20 itu 6 pound 56 pence, dan untuk 18 tahun ke bawah itu 4 pound 60 pence. Tapi nanti di bulan April tahun ini akan dinaikin dari yang tadinya 8 pound bakal jadi 9 pound 50 untuk yang 23 tahun, dan 21 tahun ke 22 tahun itu bakal jadi 9 pound 18 pence, dan dari 18 sampai 20 tahun itu akan jadi 6 pound 83 pence, dan yang dari tadinya dari 4 pound 62 dari 18 tahun akan jadi 4 pound 80 per jamnya. Dan di sini tuh memang ada orang kan kerjanya daily, ada juga yang part time. Kalau student itu biasanya part time, dan menurut peraturan di student visa kalian itu biasanya maksimal 20 jam per tahun. 20 jam per 20 jam per minggu. Ya ampun. Tapi untuk normalnya kalau yang full time kalian biasanya kerja 37 sampai 40 jam
per minggu. Dan yang tadi gue sebutin itu adalah minimum wage, tergantung skill yang kalian punya, pengalaman yang udah kalian punya, dan yang gue sebutin itu adalah minimumnya. Jadi kalau kalian contohnya kalian kerja di McDonald's atau kalian kerja di Starbucks atau kalian kerja di restoran jadi waitress, itu pasti kalian digajinya minimum wage, dan itulah angka-angka yang bakal kalian terima. Data-data tersebut yang gue dapat itu adalah dari government website, dan gue bakal sekarang ngomongin basic salary di London. Untuk ini kalian perlu catat karena untuk di London memang gaji itu lebih gede dibanding kota-kota lainnya karena living cost-nya memang jauh lebih mahal dibanding kota-kota lainnya. Jadi di sini dibilangnya minimum wage-nya, not minimum wage, sorry. Jadi di sini dibilangnya basic salary-nya untuk di London itu 39.000 pound atau sekitar 760 juta setahun. Tapi guys, berdasarkan pengalaman gue, mungkin itu di bidang-bidang tertentu ya, karena tergantung di bidang-bidang yang kalian mau tekuni ya. Karena kalau kalian contohnya kalian di tech atau di data analyst, kalian bisa dapat 1 tahun itu minimal, nggak tahu, mungkin 60.000, 70.000 itu minimum, meskipun kalian fresh grad. Tapi kalau kalian di bidang-bidang lain, contohnya seperti gue di bidang marketing, atau bisa juga ada orang yang mirip-mirip seperti rekrutmen atau sales atau bidang-bidang lainnya seperti bisnis-bisnis, bidang-bidang bisnis lainnya, mungkin kalian bakal bertemu di angka 20 sampai 25.000 per tahun untuk fresh grad. Dan itu sekitar 350 sampai 480 juta setahun. Tapi guys, kelihatannya banyak, tapi seperti yang kalian mungkin belum tahu, kalau di London atau di UK itu banyak sekali pajaknya. Dan pajak-pajak yang kalian harus bayar ini adalah national insurance, pension, income tax, dan kalau biasanya kalian warga negara sini itu kalian bayar student loan. Cuman kalau biasanya kalau international student kita nggak punya loan karena mereka nggak pernah bayarin kita sekolah. Kita mungkin punya loan sama orang tua. Sini tuh kira-kira national insurance dan pension dan segala macam itu kira-kira 12% sampai 20%, itu tergantung bracket-bracketnya. Jadi bracket ini adalah gue menjelaskan berapa pajak yang negara bakal ambil berdasarkan penghasilan kalian. Jadi contohnya kalau kalian menghasilkan cuman di bawah 12.500 satu tahun, itu free, kalian belum bayar pajak. Cuman kalau apapun yang dihasilkan setelah itu baru kalian bakal kena pajak. Oke, di sini gue kasih contoh di pajak pemasukan kalian. Kan contoh pertama, misalnya gaji kalian itu 22.500. Yang gratisnya kan 12.500. Jadi kalian dikurangin aja. Jadi kalian yang dikenakan pajak hanya 10.000 sisa dari gaji kalian itu. Dan di contoh kedua ini, misalnya gaji kalian 55.000 nih. Ini kan udah di bracket selanjutnya lagi nih, udah kena yang 50.000 sampai 100.000. Itu tapi bukan berarti kalian langsung dipotong pajak 40%, bukan seperti itu, tapi lebih kayak dikurangin dulu 12.500, jadinya 42.500. Itu kan masih di bracket kedua, berarti 20% dari situ, dan sisanya itu dari 50.000 ke 55.000 kan 5.000. Nah, 5.000-nya ini baru yang dikenakan pajak 40%. Gue bingung dari sini gimana orang kayanya ya kalau dipotong pajak dulu. Itu pertanyaan gue sih guys sebenarnya. Dan tapi enaknya di sini memang NHS, kita punya namanya NHS itu kayak BPJS, dan itu bagus dan itu free. Jadi kalau kita sakit, kita butuh dokter, kita butuh surgery, segala macam itu gratis. Dan meskipun kalian bayar tuh nggak bakalan kayak yang mahal banget gitu. Paling kalian bayar cuman nggak tahu 20 pound, 100 pound itu udah max. Oke guys, jadi itu dulu menurut gue di video kali ini. Jadi untuk kalian di next videonya gue pengen bikin video apa, kalian boleh tulis di kolom komentar. Gue butuh banget suggestionnya biar gue bisa tahu kalian tuh maunya nonton video seperti apa. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar gue semangat bikin kontennya. Sampai sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.